Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Guts episode 1586-1590. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kinmu dan Pangeran Bumi Ah Chou terdiam. Mereka masih bersedia mendengarkan ketika Adipati Surgawi muncul, tetapi seberapa banyak mereka dapat mendengarkan masih dipertanyakan. Sang Adipati Surgawi berdiri di sana dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah beberapa saat, dia tidak dapat memikirkan kata apapun. Kinmu dan bangsawan bumi keduanya adalah orang-orang yang sangat keras kepala, jadi hampir mustahil membujuk mereka untuk berubah pikiran. Terlebih lagi, Adipati Surgawi sendiri juga tidak bersih. Saat itu, karena keinginannya sendiri, dia sama sekali tidak mempertimbangkan situasi Kinmu dan kedamaian abadi dan membiarkan Yang Mulia Surgawi Hong dan Yang Mulia Surgawi lainnya membalas dendam padanya. Kinmu adalah sekutunya, jadi dia tidak mempertimbangkan situasi sekutunya. Namun, Kinmu tetap berusaha sebaik mungkin dan mengandalkan wajahnya untuk mengundang banyak ahli dari Kaisar Pendiri langsung untuk memujamu. Dia bahkan secara pribadi pergi berperang dan menyelamatkannya pada akhirnya, menghidupkannya kembali memberinya harapan untuk menjadi seorang Dao. Kalau tidak, Duke Surgawi tidak akan mempunyai kesempatan bertahan hidup saat itu. Kali ini, Istana Surgawi telah menggunakan Yudu untuk pergi mengembalikan reruntuhan untuk menekan Kinmu, dan Earthcount juga telah menggunakan kesempatan itu untuk membantai para prajurit pengadilan Surgawi di Jade Lok Pass. Dia telah menarik kemarahan pengadilan Surgawi, yang persis sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Duke Surgawi di masa lalu. Dia tidak memikirkan Kinmu dan perdamaian abadi, tetapi untuk kepentingan egoisnya sendiri. Sebagai sekutu, kedua dewa kuno ini tidak memenuhi syarat. Di hadapan mereka, burung vermilion yang telah membuat keputusan sendiri juga sama. Ia memberontak tanpa memberitahu Kinmu dan menarik perhatian Dewa Api Surgawi, ingin menggunakan tangan Dewa Api Surgawi untuk membebaskan diri dari belenggu para dewa kuno. Namun, ia telah ditekan oleh Dewa Api Surgawi di Aula Jubah Wangi. Meski begitu, Kinmu tetap berusaha keras mencari cara untuk memecahkan Aula Jubah Harum dan membangkitkan burung vermilion. Sejak saat ini, bangsawan bumi dan Kaisar Selatan berutang banyak pada Kinmu. Setelah sekian lama, Kinmu berkata dengan suara sedih, Earthcount, apapun yang terjadi, Yudu tidak boleh jatuh ke tangan pengadilan langit. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membalikkan keadaan. Aku harap kamu bisa memiliki keyakinan penuh. Ini adalah terakhir kalinya perkemahan Dewa Kunomu akan mengambil tindakan sendiri. Jika ada dewa kuno lain yang mengikuti setelah kamu menyingkirkan belenggu para dewa kuno, maafkan aku karena tidak menyelamatkanmu. Dia berkata dengan acuh tak acuh, pada saat itu, aku akan melihatmu mengadili kematian. Pangeran Bumi Ah Chou terdiam sejenak sebelum berkata, terima kasih banyak. Kinmu mendengus dan mengibaskan lengan bajunya sebelum pergi. Suaranya datang dari jauh, surga surgawi akan datang untuk membunuhmu dan tidak akan memobilisasi pasukan surga surgawi. Beberapa orang yang terhormat di surga sudah cukup. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengundang Kaisar Pendiri dan yang lainnya untuk membantu. Namun, jika Yudu jatuh ke tangan surga surgawi, saya akan berlutut di depan orang yang terhormat di surga dan menyerah. Sosoknya melewati api neraka dan menghilang tanpa jejak. Adipati Surgawi memperhatikan kepergiannya dan memuji, kemampuan guru surgawimu semakin lama semakin baik. Dia bahkan tidak takut pada api neraka. Hanya saja emosinya terlalu cepat naik. Dia menyebut dirinya, di depan kita. Kekuatan kultivasinya telah mencapai level Master Surgawi. Di antara 10 Master Surgawi, dia tidak lemah. Aku tidak begitu mengerti kemampuannya lagi. Hitungan Bumi Ah Chou berkata, kali ini, dia memang marah. Aku bisa merasakan kemarahan di hati daunnya menyala. Jika kamu tidak berlari ke sana tadi, dia kemungkinan besar akan mengangkat tinjunya dan bertarung denganku, memukuliku. Adipati Surga tersenyum dan berkata, beraninya dia. Pangeran Bumi Ah Chou tidak berbicara. Adipati Surga bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dia bisa lolos dari deteksi Dao Besar Hades. Earthcount Ah Chou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu. Tetapi aku merasakan Dao Agung yang aneh di dalam tubuhnya. Dao Agung ini memungkinkannya untuk menyembunyikan karma yang disebabkan oleh menghidupkan kembali orang mati. Aku dapat menemukan ini,
tetapi Dao Agung Hades tidak dapat menemukannya. Adipati Surgawi tersenyum dan berkata, wilayahmu telah menjadi lebih dalam, jadi aku belum melihat Dao Agung itu. Rekan Taois, apakah menurutmu Yang Mulia Surgawi Su masih akan mengenalimu sebagai Ah Chou? Earthbound Ah Chou terdiam sejenak, dan senyum muncul di wajahnya yang sangat jelek. Dia akan melakukannya. Bukankah tujuannya menjadi 10 orang suci surgawi adalah untuk membunuh Earthbound dan menyelamatkan ayahnya, Ah Chou? Adipati Surgawi sedikit mengernyit, merasa sedikit khawatir. Dia mendongak untuk melihat, dan Yudu dipenuhi dengan niat membunuh. Sudah ada sejumlah besar monster iblis Yudu yang telah memanfaatkan ketidakhadiran Yang Mulia Surgawi untuk melarikan diri ke dunia fana untuk menghindari malapetaka. Kinmu keluar dari Yudu dan tiba di tempat sungai surgawi berpotongan dengan sungai dunia bawah. Sungai surgawi datang ke sini untuk memasuki Yudu dan berubah menjadi sungai dunia bawah. Banyak iblis Yudu dan iblis telah menyelinap ke dunia orang hidup. Ketika dia datang ke sini, dia melihat banyak sekali iblis berenang di air yang deras. Mereka bergerak secara diam-diam di sungai, dan bahkan sungai surgawi pun menjadi hitam. Yudu tidak seperti Suandu. Orang-orang Suandu sangat mencintai Adipati Surgawi. Jadi ketika malapetaka Suandu datang, tidak banyak orang yang lolos. Sebaliknya, mereka berjuang dengan mempertaruhkan nyawa untuk melawan pengadilan surgawi. Monster iblis dan iblis di Yudu lahir dari berbagai macam emosi negatif di dunia. Dewa iblis Yudu juga mengembangkan jalan iblis, jadi ketika menghadapi malapetaka Yudu, hal pertama yang mereka pikirkan adalah melarikan diri untuk menyelamatkan hidup mereka. Yang Muliamu, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Kinmu melihat ke arah sumber suara dan melihat Su, seorang pendeta surgawi berdiri di permukaan sungai surgawi. Di bawah kakinya terdapat air hitam pekat, dan monster iblis yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Mereka menyerbu di belakangnya, dan jumlah mereka semakin banyak, membentuk pasukan iblis yang menutupi matahari. Kinmu berhenti dan tatapannya tertuju pada wajah Su, seorang pendeta surgawi. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apa ajaran yang dimiliki oleh Su? Saya tidak berani menerima ajaran Anda. Dari segi senioritas, saya tetap harus memanggil Anda Paman. Pendeta Surgawi Su membungkuk sedikit dan berkata, Pendeta Surgawi Gong mengantar Paman ke reruntuhan yang telah kembali dan bersiap untuk mengisi mata laut dengan Paman. Namun, dia tidak kembali dalam waktu yang lama, tetapi Pendeta Surgawimu kembali hidup-hidup. Mungkinkah Pendeta Surgawi Gong telah mengalami kemalangan? Kinmu berkata sambil tersenyum, kalian telah menempatkan begitu banyak mata-mata dalam kedamaian abadi. Apakah kalian tidak tahu apakah Yang Mulia Gong sudah meninggal atau belum? Guru Langit Su berkata, Guru Langit Gong memang mengalami kemalangan. Beberapa orang melihatnya berubah menjadi abu di dunia asal, dan Paman, tungganganmu pergi untuk membunuh reinkarnasi Guru Langit Gong. Beberapa orang menemukan mayat reinkarnasi Guru Langit Gong tersapu ombak di tepi laut. Kalau dipikir-pikir, jika aku mati di masa depan, Paman juga akan memerintahkan orang untuk membunuh reinkarnasiku dalam kedamaian abadi tanpa ampun. Kinmu tertawa terbahak-bahak, dan senyum di wajahnya menghilang sepenuhnya. Yang Mulia, kekosongan surgawi, Anda tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Ini adalah percakapan terpanjang di antara kita sejak aku mengenalmu. Penghormatan surgawi yang hampa tersenyum tipis dan berkata, penghormatan surgawi yang luas telah mencetak kekosongan tertinggi, mengolah pohon dao, bunga dao, dan membuka satu ki surga yang agung. Kinmu berkata, Yang Mulia Surgawi memiliki kemampuan ini, jadi tidak aneh jika dia memiliki jejak kekosongan tertinggi. Penghormatan surgawi kehampaan berkata, penghormatan surgawi langit luas berkata bahwa selain dari mencap langit agung yang menyeluruh, dia merasakan jalan lain untuk mencapai dao. Dia mengolah 2 teknik kota surgawi agung, dan ada teknik lain yang belum mencapai dao. Pupil mata Kinmu sedikit mengecil, namun dia tidak mengatakan apapun. Penghormatan surgawi terhadap kehampaan melanjutkan, Yang Mulia Kaisar Surgawi telah kembali dari istana leluhur, ibu kota Jade. Dia menggunakan tubuh jasmaninya yang kuat untuk menandai kehampaan tertinggi dan juga membuka surga yang agung dan menyeluruh, awal yang mutlak dari surga yang agung dan menyeluruh. Kinmu menggelengkan kepalanya, awal absolut setengah lumpuh. Bahkan jika Tuan Muda ketiga mendukungnya, dia tidak akan mampu menyelesaikan jalan awal absolut. Langit agungnya yang menyeluruh bukanlah awal absolut langit agung yang menyeluruh, tetapi satu ki langit agung yang menyeluruh. Dia telah kehilangan semua takdirnya dan tidak sebanding dengan langit agung yang agung. Pemuja surgawi Su memuji, Paman sangat cermat dalam melihat sesuatu, tidak heran dia bisa hidup sampai sekarang. Ketika Yang Mulia Kaisar Surgawi kembali ke istana surgawi, dia mengeluarkan dekrit dan siap untuk menyerah. Dia telah mengangkat pemuja surgawi surga yang luas sebagai putra mahkota.
Jantung Kinmu berdebar kencang dan dia bertanya dengan serius, Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat telah membentuk aliansi. Penghormatan surgawi Su tidak dapat menahan diri untuk memuji, Paman memang sangat kuat. Hanya dari fakta bahwa Kaisar Surgawi bermaksud turun tahta, Anda dapat menebak apa yang terjadi di balik layar. Keponakan Anda mengagumi Anda. Kinmu tidak berbicara lagi. Yang Mulia Su berkata, Paman sangat kuat, Anda seharusnya dapat melihat bahwa Pangeran Bumi sudah tidak memiliki cara untuk bertahan hidup, jadi mengapa Anda harus menggunakan belalang sembah untuk menghentikan kereta perang dan menggunakan telur untuk memukul batu? Kinmu tertawa keras dan tiba-tiba bergerak ke samping. Pada saat berikutnya, dia berdiri di depan Su Tianzun. Auranya meledak dan bertabrakan dengan aura Yang Mulia Su. Dengan suara keras, jubah hitam Yang Mulia Su membengkak dan menyebar ke segala arah. Lingkaran kegelapan di belakang kepalanya berputar dengan gila, dan aura Dewa Iblis Yudu yang tak terhitung jumlahnya terhubung dengannya. Namun, miliaran Dewa Iblis juga terlempar ke langit. Ledakan, getaran yang sangat dahsyat datang dari langit, dan langit pun berputar dan berputar. Wajah besar Adipati Surgawi Suandu muncul di langit, dan matanya yang seputih salju lebih terang dari miliaran matahari saat dia menatap Kinmu. Kinmu mengangkat kepalanya dan menatap wajah Adipati Surgawi. Dia mencibir, Raja Dewa Leluhur, badut yang membunuh ayahnya. Duke Surgawi meraung, dan cahaya bintang yang tak terbatas menekan ke bawah dari langit. Namun, sebelum mencapai kepala Kinmu, cahaya itu terhalang oleh pohon dunia yang muncul di belakangnya, mencegahnya jatuh. Kinmu menahan auranya dan berjalan melewati Adipati Su dari surga. Ia berkata dengan lembut, keponakanku, apapun yang terjadi, Pangeran Bumi adalah ayahmu. Apakah kau ingin menjadi seperti Raja Dewa Leluhur, orang yang membunuh ayahnya? Adipati Surgawi Su tersenyum. Adipati Surgawimu, kamu tidak punya kesempatan untuk menang. Kinmu tertawa keras, dan tubuhnya menghilang ke kejauhan. Suaranya datang dari jauh. Duke Hao dan Kaisar Surgawi awal mutlak hanyalah anjing dari Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat, sementara aku adalah Tuan Muda ketujuh. Jika kau ingin bertarung denganku, kau jauh lebih rendah. Kekosongan surgawi mengerutkan kening. Di langit, tubuh jasmani Raja Dewa Leluhur yang mengendalikan Adipati Surgawi menatapnya dengan ekspresi bertanya. Heavenly Venerate Void menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya keyakinan untuk menahannya. Heavenly Venerate Vast Heaven dan Yang Mulia Absolut Beginning tidak ada di sini, jadi tidak perlu bertarung dengannya. Yudu bahkan lebih penting, Dewa Leluhur Raja perlahan menghilang. Kinmu menyusuri sungai surgawi menuju kedamaian abadi dan mendarat di sana. Kedamaian abadi terus berubah setiap harinya. Dia tidak pernah kembali ke sini selama lebih dari 20 tahun, dan ketika dia melihat sekeliling, dia melihat banyak kota dewa melayang di langit. Bangunan-bangunan tinggi berdiri tegak, dan ada bangunan dan kapal yang datang dan pergi, mereka berlayar di antara bangunan dan istana. Seni, jalan, dan keterampilan ilahi menuju perdamaian abadi berubah setiap harinya, yang membuatnya sedikit tenang. Saya harus menemukan pendeta surgawi Ling terlebih dahulu. Tepat saat dia memikirkan hal ini, sebuah suara yang familiar terdengar dari jembatan pergeseran energi roh. Suara itu mengejutkan sekaligus menyenangkan. Ketua Sekte Tua. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia menoleh. Dia melihat seorang pemuda berkepala kilin dan bertubuh manusia berjalan keluar dari jembatan pertukaran energi spiritual. Dia berlari ke arahnya dengan gembira, dan itu adalah naga kilin. Naga kilin berlari mendekat, tetapi ketika dia melihat wajah Kinmu semakin gelap, hatinya bergetar. Oh tidak, aku menambahkan kata tua di depan kata pemimpin sekte, yang membuat pemimpin sekte tidak senang. Dia terus berlari dan memperlihatkan tubuh aslinya. Telinganya bergetar, dan dia melihat beberapa makhluk aneh bertubuh kilin dan berekor burung merah terbang keluar dari telinganya. Mereka terbang mengelilingi Kinmu. Kinmu segera menyingkirkan rasa tidak senangnya tadi dan mengangkat tangannya untuk memegang monster kecil. Monster kecil itu memegang jarinya dan menggertakkan giginya, menyebabkan percikan api beterbangan di antara giginya. Kinmu tercengang. Naga gendut, ini anakmu dan Yaner. Yaner telah mengerami selama bertahun-tahun dan akhirnya lahir. Monster kecil itu memiliki sisik naga di cakarnya. Monster kecil di tangannya menggunakan ekornya untuk melilit jarinya sementara cakarnya memegang salah satu jarinya. Monster itu mengukurnya dan matanya yang besar dan hitam dipenuhi rasa ingin tahu. Di belakang monster lain yang sedikit lebih besar duduk seorang bangsawan bumi kecil yang tampak sangat agung. Dia mengangguk ke arah Kinmu dan berkata, Maha. Naga kilin tersenyum meminta maaf. Saya baru saja kembali dari istana leluhur, dan istri saya meminta saya untuk menjaga anak-anak. Saya tidak punya pilihan selain membawa mereka.
Saya berencana untuk kembali ke kedamaian abadi untuk mencari pemimpin sekte. Setelah bertemu dengannya, saya akan membawa anak-anak kembali ke dunia binatang. Ketika Qin Mu melihat keluarganya, beban di hatinya lenyap tanpa jejak. Dia menghela nafas dengan emosi dan akhirnya berkata, naga gendut telah tumbuh dewasa. Perhatiannya tertarik pada si kecil imut dari keluarga Dragon Kilin. Baru saat itulah Dragon Kilin menghela napas lega. Qin Mu mungkin tidak akan mengejar sebutan ahli sekte tua lagi. Qin Mu membawa monster-monster kecil yang tampak seperti burung, binatang buas, naga, dan naga-naga ke seluruh kota untuk mengamati adat istiadat setempat yang penuh kedamaian abadi. Dengan monster-monster kecil ini untuk menghilangkan kebosanannya, itu cukup menenangkan. Salah satu makhluk kecil itu berlari ke bahunya dan mengamati lubang telinganya dengan rasa ingin tahu. Dua orang kecil lainnya berlari ke rambutnya dan bersembunyi. Tak lama kemudian, mereka mulai bertarung lagi untuk sarang burung ini. Master Sekte, dunia binatang telah berkembang sangat cepat beberapa tahun ini. Naga Kilin tetap di sisinya. Dunia binatang itu luas, dan ada banyak binatang di belakang istana leluhur. Aku membantu Long Xiao membangun banyak kota suci. Ada juga banyak kota di dunia asal, Suandu, dan bagian belakang Yudu. Ada juga, dia ragu sejenak sebelum berkata, saya berdiskusi dengan Kaisar dan menggunakan metode pengurangan pasukan dan penambahan jumlah tungku untuk memindahkan sebagian populasi Eternal Peace ke dunia asal, tempat banyak kota suci dibangun. Tempat itu disebut Little Eternal Peace. Ketika Qin Mu mendengar ini, dia menghela napas panjang. Little Eternal Peace di dunia binatang adalah jalan mundur bagi Eternal Peace. Rencana pengurangan pasukan dan penambahan jumlah tungku dapat membuat istana surgawi tidak dapat menyadari berkurangnya populasi perdamaian abadi. Selain itu, kita dapat menggunakan buku kehidupan dan kematian untuk menghapus jejak keberadaan mereka. Dengan cara ini, kita dapat membiarkan orang-orang ini pergi ke dunia binatang tanpa ada yang menyadarinya dan membuka perdamaian abadi kedua. Naga Kilin berkata, saya juga memiliki cukup banyak kekuatan di dunia binatang dan telah berusaha untuk membuka kebijaksanaan ras binatang di dunia binatang selama bertahun-tahun. Kaisar Biru-Biru memiliki beberapa murid ras binatang, dan mereka semua adalah binatang purba yang besar. Berkat bantuan mereka, kami dapat membangun sedikit kedamaian abadi kali ini. Qin Mu mengangguk, merasa sangat senang dalam hatinya. Kaisar Biru-Biru telah menyampaikan ajarannya di istana leluhur, dan ada sejumlah besar binatang purba yang mengikutinya. Mereka telah membuka kebijaksanaan mereka dan tahu cara mengolah, berevolusi menjadi ras baru, ras binatang. Setelah dunia binatang didirikan, Qin Mu memerintahkan Naga Kilin untuk mengikuti Long Xiao ke dunia binatang. Ras binatang juga mengikuti Naga Kilin ke dunia binatang. Tujuan Qin Mu adalah agar Naga Kilin beroperasi di dunia binatang dan membangun wilayah pengaruh lainnya. Dunia binatang berada di sisi gelap semua dunia, dan lingkungannya keras. Namun, jika perang pecah, dunia binatang akan menjadi tanah suci terakhir. Semakin sedikit orang yang tahu tentang masalah ini, semakin baik. Oleh karena itu, Qin Mu harus mengirim orang yang paling dapat dipercaya untuk menangani masalah ini. Naga Kilin tidak muncul selama bertahun-tahun karena dia yang mengelola masalah ini. Para praktisi kuat dari ras binatang dan aku menggunakan seni pemanggilan terbalik untuk memanggil orang-orang dari kedamaian abadi ke dunia binatang. Kemajuan kami lambat selama ini karena kami harus mewaspadai Long Xiao agar dia tidak mengetahuinya. Untungnya, kami memiliki beberapa prestasi. Naga Kilin tersenyum. Kapan pemimpin sekte akan pergi ke Little Eternal Peace di dunia binatang untuk melihatnya? Qin Mu tersenyum. Aku tidak perlu khawatir saat kau melakukan sesuatu. Pi, di hatiku, kau sudah lama menjadi eksistensi yang bisa berdiri sendiri. Naga Kilin sangat gembira dan ingin mengibaskan ekornya. Namun, statusnya di dunia binatang selama ini hanya berada di bawah Long Xiao, jadi statusnya membuatnya agak pendiam. Qin Mu menepuk-nepuk kepalanya, dan Naga Kilin segera mengibaskan ekornya 2 kali sebagai tanda puas. Qin Mu berkeliling kota dewa selama seminggu dan pergi ke pasar, pasar malam, sekolah dasar, dan universitas untuk melihat-lihat. Dia menyebarkan kesadaran ilahinya dan mendengar semua percakapan orang-orang di seluruh kota dewa untuk memeriksa situasi orang-orang. Kota dewa ini sangat bagus. Meskipun ada beberapa masalah, sebagian besar sudah beres. Qin Mu tiba-tiba berkata, aku sudah melihat kota dewa, tapi bagaimana perkembangan di bawah? Ia datang ke sisi kota dan melihat ke daratan di bawahnya. Di sana juga terdapat banyak desa dan kota. Naga Kilin mengikutinya ke daratan. Qin Mu berjalan di pedesaan dan tiba di sebuah kota. Dia bertanya, apakah semua anak punya nama? Mereka semua punya nama, kata Naga Kilin. Nama keluargaku panjang,
nama keluarga Yan adalah Su. Anak laki-laki akan mengikuti nama keluargaku, dan anak perempuan akan mengikuti nama keluarganya. Bos lahir lebih awal, jadi dia anak laki-laki bernama Chang Li. Anak perempuan kedua bernama Hong Yu, dan yang ketiga berlidah tajam dan bernama Tan Xuan. Qinmu datang ke kota dan melihat bahwa kota itu biasanya dipenuhi orang tua dan anak-anak. Namun, hanya ada sedikit orang muda dan kuat, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ia datang ke sekolah dasar di kota itu dan mendengarkan beberapa pelajaran. Alisnya semakin berkerut. Pakaian orang-orang di kota ini jauh lebih buruk daripada orang-orang di kota dewa. Kondisi kehidupan mereka juga jauh lebih buruk daripada di kota dewa, dan makanan mereka juga sama. Yang lebih mengerikan lagi adalah sekolah dasar dan universitas. Guru-guru yang mengajar anak-anak semuanya adalah praktisi seni ilahi yang sangat biasa. Tidak banyak orang dengan bakat luar biasa. Mengajar anak-anak hanyalah hal yang biasa saja. Bahkan guru-gurunya hanya setengah berpengetahuan. Ia pergi bertanya kepada lelaki tua di kota itu. Lelaki tua itu berkata, anak-anak muda semuanya pergi ke kota suci, atau ke tambang, atau ke pabrik-pabrik manufaktur. Beberapa bahkan menyeberangi gunung untuk pergi ke ibu kota Xia. Mereka bahkan mungkin tidak bertemu 1 atau 2 kali setahun. Dalam hal ini, sekolah dasar dan universitas di pedesaan. Jika jumlah penduduknya lebih sedikit, sekolah dasar dan universitas tidak akan bisa beroperasi lagi. Beberapa di antaranya sudah tutup. Kota kami lebih besar, jadi kami masih bisa menjalankannya. Mereka yang punya uang di keluarga mereka semua pergi ke kota untuk belajar, jadi mereka yang tidak punya uang hanya bisa tinggal di sana. Mereka bisa belajar beberapa keterampilan, jadi mereka tidak akan mati kelaparan. Qinmu berdiri di sekolah dasar yang bobrok itu dengan linglung dan bergumam, baru 100 tahun, baru 100 tahun. Naga Kilin berkata dengan hati-hati, Master Sekte, kehidupan mereka sebenarnya jauh lebih baik daripada 100 tahun yang lalu. Qinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan yang kuinginkan. Ayo terus berjalan dan lihat ke depan. Dia datang ke desa yang bahkan lebih bobrok. Qinmu tidak tinggal lama dan langsung bertanya di mana sekolah dasar itu. Sudah ditutup selama lebih dari 10 tahun. Seseorang membawanya ke reruntuhan sekolah dasar di pedesaan. Qinmu membawa Naga Kilin turun ke bawah dan terbang melalui pedesaan. Di atasnya terdapat kota dewa yang cerah dan indah yang sangat makmur. Di bawahnya terdapat desa-desa dan kota-kota yang bobrok, hanya menyisakan yang tua dan muda. Dia berjalan melewati banyak kota dan desa dengan damai abadi, tetapi alisnya tidak pernah mengendur. Malam berangsur-angsur menjadi gelap, dan Qinmu berhenti. Naga Kilin membawa teman-teman kecilnya untuk membuat api unggun sementara semua orang duduk di dekat api unggun. Ketua Sekte, ini sebenarnya tidak dapat dihindari. Perkembangan kota dewa pasti akan menarik orang-orang muda dan kuat. Orang-orang muda dan kuat memiliki cara untuk bertahan hidup di kota dewa, sehingga mereka dapat berkontribusi, belajar, dan memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang, kata Naga Kilin. Namun, kota dewa tidak membutuhkan orang tua dan anak-anak, jadi yang tua dan muda hanya dapat tinggal di desa. Ini keadilan, bukan kewajaran. Qinmu mengangguk. Aku mengerti. Akulah yang mengajarimu kebenaran. Naga Kilin menghela napas lega, karena Master Sekte memahami kebenaran ini. Kamu harus tahu bahwa semakin cepat kedamaian abadi berkembang, semakin banyak kelas yang berbeda akan muncul. Beberapa orang mengandalkan kemampuan dan bakat mereka sendiri untuk mendapatkan banyak uang, dan mereka akan melambung ke tempat yang tinggi, menjadi terkemuka. Ada beberapa orang yang tertinggal selangkah, tetapi mereka masih bisa bangkit dan tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, dan perjalanan. Ada juga beberapa orang yang hanya bisa tinggal di pedesaan karena mereka belum menjadi praktisi seni ilahi. Kedamaian abadi menggunakan pengetahuan untuk menerapkannya. Bakat adalah satu-satunya hal yang penting, pengetahuan dan tindakan adalah satu. Hanya mereka yang berguna yang dapat memiliki prestasi. Bukankah itu cita-cita Master Sekte? Qinmu mengangguk. Aku juga mengerti. Akulah yang mengajarimu prinsip-prinsip ini. Lalu mengapa pemimpin sekte mengerutkan kening? Naga Kilin bingung. Perkembangan perdamaian abadi selama 100 tahun terakhir didasarkan pada cita-citamu dan jalan para orang suci. Mengapa pemimpin sekte masih khawatir? Qinmu menghela napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya bisa berjalan sesuai keadilan, tapi pendidikan tidak bisa. Naga Kilin tercengang dan berkata, tidak ada perbedaan dalam pendidikan perdamaian abadi. Terlepas dari apakah itu keluarga miskin atau kaya, seni ilahi dan seni rahasia yang dapat dipelajari semuanya adalah yang terbaik. Perdamaian abadi tidak menahan apapun. Bukankah ini keadilan?
Kinmu menambahkan kayu bakar ke api unggun, dan api bersinar di wajahnya. Ada perbedaan dalam bakat, pemahaman seperti awan dan lumpur, dan ada juga perbedaan dalam temperamen. Ketika Anda tumbuh dewasa, prestasi Anda akan berbeda, dan kelas sosial Anda akan berbeda. Ini benar, begitulah seharusnya. Namun, pendidikan tidak dapat memiliki kelas sosial. Orang tua bodoh dan menjadi miskin, tetapi anak-anak belum tentu bodoh. Jika anak memiliki bakat luar biasa tetapi lahir di keluarga miskin dan karena keluarganya miskin, ia tidak dapat memperoleh pendidikan yang baik dan menyia-nyiakan kecerdasannya untuk menjadi orang biasa, itu akan menjadi ketidakadilan yang terbesar. Ia menjadi orang biasa karena keluarganya miskin. Itu adil, tetapi tidak adil. Semuanya baik-baik saja dalam kedamaian abadi sekarang, tetapi dalam pendidikan, itu tidak adil. Pendidikan terbagi. Jika ini terus berlanjut, orang miskin akan semakin miskin dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Inilah yang membuat saya merinding. Reformasi perdamaian abadi ke arah ini bukanlah yang saya inginkan. Kinmu merenungkannya dan berkata, reformasi adalah untuk memberi orang harapan dan bukan untuk memperkuat kelas ini. Sekte orang suci surgawi memiliki 360 aula, tetapi tidak ada aula. Setelah saya menjadi master sekte orang suci surgawi, saya mendirikan aula. Dulu, semua siswa di aula berasal dari keluarga miskin di bawah. Dulu, mereka masih bisa melakukan ini, jadi mengapa mereka tidak bisa melakukannya hari ini? Dia mengerutkan kening. Suara orang miskin rendah dan pelan. Bahkan jika mereka mengeluh keras di hutan belantara, orang-orang di kota suci tidak dapat mendengarnya. Tetapi seseorang harus berbicara untuk mereka. Bukan untuk mencari masa depan bagi mereka, tetapi untuk mencari keadilan bagi keturunan mereka. Saya adalah master nasional, orang tertinggi di kota suci. Jika saya tidak mengatakannya, hehe, siapa lagi yang akan berbicara untuk mereka? Naga Kilin mengerutkan kening dan merenung cukup lama. Saya melihat bahwa pemimpin sekte itu sedang memikirkan sesuatu akhir-akhir ini, jadi saya khawatir perang besar akan segera terjadi. Jika pendidikan juga ingin direformasi sekarang, itu pasti akan memengaruhi kepentingan banyak orang dan menyebabkan fondasi eselon atas menjadi tidak stabil. Kinmu mengutak-atik api unggun, pengadilan surgawi ingin memindahkan Yudu, lalu mengambil alih desa yang riang, mengambil kedamaian abadi, dan memulihkan kekuasaan para dewa, membuat orang-orang tidak dapat melawan lagi, katanya dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, reformasi pendidikan perdamaian abadi memang akan menciptakan kekacauan. Tetapi yang saya inginkan bukanlah kemenangan atau kekalahan sesaat, tetapi kemakmuran abadi perdamaian abadi, kemenangan abadi. Reformasi pendidikan sekarang akan membuat masa depan menjadi ratusan dan ribuan tahun kemakmuran. Jika tidak, eselon atas hari ini akan menjadi 10 orang yang sangat dihormati di masa depan, jadi kita tidak dapat mengabaikan mereka. Dia terkekeh pelan. Sekarang ada 10.000 dunia di surga. Para dewa setengah memakan manusia, jadi perdamaian abadi ingin menggulingkan kekuasaan para dewa setengah. Jika manusia memakan manusia di masa depan, itu akan menjadi lelucon. Dalam posisiku, aku adalah guru kekaisaran, jadi aku harus memikirkan politikku sendiri. Reformasi pendidikan sangat penting. Aku akan pergi ke kaisar dan memintanya untuk mengangkat Patriark Wen Yuan untuk bertanggung jawab atas masalah ini. Patriark Wen Yuan selalu rendah hati, tetapi dia harus berjalan di pedesaan selama beberapa tahun untuk melihat situasi di pedesaan dengan jelas. Naga Kilin menatapnya dan tiba-tiba tersenyum. Pemimpin sekte masih menjadi pemimpin sekte di masa lalu. Karena masalah ini sudah diputuskan, maka pemimpin sekte harus pergi ke 10.000 dunia di surga dan melihatnya. Kinmu menatapnya dengan heran. Naga Kilin tersenyum. Pengadilan surga mempromosikan koin surga untuk mengendalikan ekonomi dunia. Saat itu, Master Sekte telah memutuskan strategi untuk mendirikan negara. 100 tahun telah berlalu, jadi Master Sekte harus pergi melihat situasi 10.000 dunia di surga. Kinmu memikirkannya dan berkata, apakah perdamaian abadi dapat berhasil atau tidak, itu semua tergantung pada hati manusia. Bukan hanya hati manusia yang berada di perdamaian abadi, tetapi juga hati manusia di 10.000 dunia di surga. Baiklah, mari kita pergi ke 10.000 dunia di surga untuk melihatnya. Dia berdiri, dan monster kecil dari keluarga Naga Kilin masih tertidur. Hitungan bumi kecil membuat gerakan diam dan mengumpulkan mereka. Naga Kilin membuka telinganya dan membiarkannya membawanya ke telinganya. Mereka berdua pergi ke kota dewa terdekat. Dalam perjalanan, Kinmu telah selesai menulis peringatan. Ketika mereka tiba di kota dewa, ia memerintahkan orang-orang untuk segera mengirim mereka ke Sangjing, kedamaian abadi. Ling Yuxiu membaca peringatan itu sepanjang malam.
Ketika dia melihat peringatan Qinmu, dia merenung sejenak dan memerintahkan orang-orang untuk pergi ke istana leluhur untuk mengundang Wen Yuan. Jarang sekali si penggembala sapi itu kembali, tetapi dia tidak datang menemuiku. Dia hanya mengirim sebuah kenangan. Dia menggelengkan kepalanya. Tugu peringatan itu tidak hanya berbicara tentang mengajarkan reformasi, tetapi juga tentang yudo. Tugu peringatan itu memintanya untuk memerintahkan orang-orang mencari Ling, Yue, Zhang, kaisar pendiri, dan yang lainnya. Ling Yuxiu menekan pikirannya dan berkata dalam hati, pertempuran yudo tidak boleh kalah, atau perdamaian abadi akan berada dalam bahaya. Ia segera memerintahkan orang-orang untuk mencari keberadaan para dewa tersebut dan berpikir, jika tukang gembala itu tidak kembali, kemana dia pergi? Qinmu dan naga kilin datang ke dunia matahari hijau. Dunia matahari hijau adalah salah satu dunia yang lebih besar di antara 10.000 dunia, dan sangat makmur. Secara logika, mereka hanya membutuhkan jembatan pergeseran energi spiritual untuk langsung mencapai dunia matahari hijau. Namun, Qinmu dan naga kilin terlebih dahulu menggunakan jembatan pergeseran energi spiritual untuk datang ke dunia 10.000 pelabuhan sebelum mengubah jalur dari dunia 10.000 pelabuhan ke dunia sungai roh. Mereka kemudian memasuki dunia matahari hijau dari dunia sungai Neter. Mengapa kita harus mengubah jalan berkali-kali? Qinmu tidak dapat menahan rasa bingungnya. Setiap kali kapal dagang melewati dunia, ia harus membayar tol. Barang-barang di kapal harus dibongkar dan diperiksa sekali, yang mana membuang-buang waktu dan tenaga. Mengapa kita tidak bisa membangun jembatan perpindahan energi roh yang saling terhubung ke dunia matahari hijau untuk memudahkan kita bepergian bolak-balik? Naga kilin berkata, semua dunia di surga dan 10.000 dunia diperintah oleh surga. Hanya surga yang berhak membangun jembatan pergeseran saling energi roh dari semua dunia. Sebagian besar dunia di surga dan 10.000 dunia yang berdagang dengan perdamaian abadi harus melewati dunia seperti 10.000 pelabuhan dan sungai tenang. Pemimpin sekte melihat kota ilahi di dekat jembatan pergeseran saling energi roh tadi, kan? Ada kamp militer di sana dan tentara besar surga ditempatkan di sana. Setengah dari pajak di sini harus diserahkan ke surga. Qinmu memikirkannya dan mendapati bahwa memang ada banyak prajurit yang menjaga sisi jembatan pergeseran saling energi roh. Barang-barang itu telah dieksploitasi oleh Istana Surgawi lapis demi lapis. Istana Surgawi telah mengambil terlalu banyak keuntungan dari tempat ini, tetapi orang-orang yang berbisnis tidak memiliki banyak keuntungan untuk dibicarakan. Qinmu berkata, tidak apa-apa untuk sementara waktu, tetapi seiring berjalannya waktu, koin surgawi akan mengalir kembali ke Istana Surgawi dan barang-barang perdamaian abadi tidak akan terpengaruh. Namun, surga lainnya akan menjadi semakin miskin. Jika setiap dunia dapat memiliki jembatan peralihan energi spiritual untuk terhubung dengan perdamaian abadi dan mengelilingi istana surgawi, pengadilan surgawi akan bertarung dengan kedamaian abadi sampai mati, kata naga kilin sambil tersenyum. Qinmu tertawa. Ada jembatan peralihan energi spiritual untuk terhubung dengan kedamaian abadi, jadi istana surgawi memang akan bertarung dengan kedamaian abadi sampai mati. Namun, masalah ini masih harus diselesaikan di masa mendatang. Qinmu berjalan di dunia matahari hijau. Itu adalah dunia yang didominasi oleh para dewa, dan para dewa itu agung dan perkasa. Ras lain hanya bisa bekerja sebagai kuli di dunia matahari hijau. Dia berkeliling dan melihat bahwa kekacauan telah dimulai. Para dewa tingkat tinggi dengan kuat mengendalikan semua sumber daya di dunia, dan ada kolam anggur dan hutan daging. Di sisi lain, para dewa tingkat rendah sama miskinnya dengan ras lain. Mata pencaharian mereka buruk, dan mereka penuh dengan keluhan. Karena kemuliaan para leluhur mereka, para dewa setengah ini menjadi malas dan tidak mau mengendalikan penghidupan ras-ras rendah, sehingga mereka pun menjadi semakin kelelahan. Sepanjang perjalanan, dia telah melihat tidak kurang dari 10 perampok menjarah di mana-mana. Para penguasa dunia Green Sun telah mengirim pasukan untuk mengepung dan menekan mereka, tetapi satu kelompok telah musnah, dan kelompok lain telah muncul di sisi lain. Dia datang ke pusat kekuatan dunia matahari hijau. Itu adalah kota dewa besar yang berkilauan dengan emas dan batu giok. Ada dewa di mana-mana, dan itu sangat mewah. Itu benar-benar berbeda dari kekacauan yang dilihat Qinmu di sepanjang jalan. Para dewa semuanya minum dan menari, dan persiapan militernya longgar. Qinmu membawa kilin naga keluar dari dunia matahari hijau dan melakukan perjalanan ke surga berukuran sedang lainnya, dunia Fengqiao. Mereka baru saja memasuki dunia Fengqiao ketika mereka melihat kedua pasukan itu bertarung. Penguasa dunia Fengqiao telah dikalahkan oleh pasukan pemberontak di sini. Banyak dewa dan iblis memberontak terhadap penguasa dunia Fengqiao dan memulai pemberontakan satu demi satu. Penguasa dunia Fengqiao tidak dapat dikalahkan, jadi dia pergi ke istana surgawi untuk mencari bantuan.
Istana Surgawi mengirim pasukan untuk menekan pemberontakan dunia Feng Qiao, dan asap perang mengepul. Qin Mu dan naga kilin datang ke dunia Getai lagi. Dunia Getai damai, tetapi dia bisa merasakan dengan jelas arus bawah yang mengalir di bawahnya. Ada banyak keluhan dari orang-orang, dan malapetaka sedang terjadi. Qin Mu berjalan ke surga satu demi satu. Dengan munculnya jembatan pergeseran saling energi roh dan munculnya kedamaian abadi, status surga dan iblis ini juga telah berubah tanpa disadari. Sebagian surga telah menurun karena luapan koin surga, dan orang-orang tidak dapat mencari nafkah. Mereka hanya dapat mengandalkan penjualan tambang mereka untuk bertahan hidup, tetapi kekayaan mereka terpusat di tangan para dewa dan setan yang memegang kekuasaan. Beberapa surga masih dapat mempertahankan kejayaannya semula dan tidak hancur oleh curahan kedamaian abadi. Ada juga beberapa surga yang telah menjadi bagian dari ekonomi Eternal Peace. Sebaliknya, mereka perlahan bangkit dan mulai mencari keuntungan yang lebih besar. Mereka yang menolak terjerumus dalam pertikaian internal, sedangkan mereka yang bangkit menginginkan kekuasaan yang lebih besar. Dan inti dari semua ini adalah koin surga. Pengadilan surga memang dapat menciptakan koin surga dalam jumlah tak terbatas, tetapi alasan mengapa koin surga berharga adalah karena koin tersebut dijamin oleh amanah pengadilan surga. Jika koin surga diciptakan dalam jumlah tak terbatas, koin surga tersebut tidak akan berharga. Qin Mu tersenyum. Karena tidak dapat diciptakan koin surga dalam jumlah tak terbatas, jumlah total koin surga terbatas. Jumlah totalnya terbatas. Kedamaian abadi dan surga yang bangkit telah bangkit, menyedot kekayaan surga di sekitarnya. Koin surgawi pengadilan surgawi juga mengalami penurunan perdagangan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, koin surgawi pengadilan surgawi harus mempertahankan jumlah tertentu, sehingga hanya dapat menyedot uang dari surga lain. Ia juga harus menggunakan koin surgawi untuk membeli barang-barang dari kedamaian abadi, sehingga ia hanya dapat terus menyedot surga lain untuk memperpanjang hidupnya. Naga kilin berkata, saat ia menghisap, darah surga lainnya akan dihisap kering oleh pengadilan surga, menyebabkan kekacauan. Banyak surga yang tidak dapat bertahan hidup telah menunjukkan tanda-tanda menentang pengadilan surga. Qin Mu berjalan di dunia jadi ketel dan melihat sekeliling. Api perang berkobar di seluruh langit, pengadilan surga telah membangun sistem yang sangat besar, dan semua surga dan 10.000 dunia melindungi pengadilan surga. Tidak peduli apakah itu aktif atau pasif, semua surga dan 10.000 dunia harus setia kepada pengadilan surga. Pengadilan surga telah membentuk aliansi yang tidak dapat dipecahkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aliansi ini dipimpin oleh pengadilan surgawi, dan semua surga dan 10.000 dunia harus mendengarkan perintahnya dan menyediakan semua jenis sumber daya, termasuk tenaga kerja, untuk pengadilan surgawi. Para jenius paling luar biasa dari semua surga dan 10.000 dunia akan menuju ke pengadilan surgawi untuk mencari perkembangan mereka sendiri dan bangkit di atas yang lain. Dalam keadaan seperti itu, pengadilan surgawi akan menjadi semakin kuat. Surga dan 10.000 dunia lainnya, dengan hanya satu atau dua orang jenius, sama sekali tidak dapat menggulingkan surga dan melawan aliansi ini. Hampir mustahil bagi perdamaian abadi untuk bangkit dalam situasi seperti ini. Tidak peduli berapa banyak jenius yang muncul, mereka tidak akan mampu bersaing dengan 10.000 dunia di surga. Kecuali kita memutuskan aliansi yang tampaknya tidak dapat dipatahkan ini. Ini cara termudah untuk memulai dari aspek ekonomi. Ini bukan konspirasi, tetapi skema yang jelas. Dia berjalan melewati reruntuhan dan berkata, rencana yang jelas-jelas sudah jelas. Guru surgawi yang bertanggung jawab atas keuangan pengadilan surgawi pasti sedang dalam keadaan yang mengerikan sekarang. Naga kilin mengikutinya dan berkata, bagaimana jika pengadilan langit menghapuskan koin langit dan menggantinya dengan koin langit jenis baru? Jika pengadilan surga menghapuskan koin surga, itu akan menjadi penghancuran diri seni bela diri mereka. Qin Mu berkata dengan tenang, koin yang berlimpah akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk bangkit dan menelan surga yang beredar untuk menggantikannya dan menjadi koin surga yang baru. Oleh karena itu, pengadilan surga tidak dapat membiarkan koin surga membanjiri dan juga tidak dapat menghapus koin surga. Naga kilin berpikir lama dan berkata, kalau begitu, pengadilan langit dapat menghapuskan jembatan pertukaran energi roh dan memutus perdagangan dengan kedamaian abadi dan langit baru. Qin Mu tersenyum. Jika pengadilan surga ingin menekan kekacauan di berbagai dunia, mereka perlu terus membeli barang dari perdamaian abadi. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menghentikan perdagangan? Saat Nyonya Yuan Mu memindahkan jembatan pergeseran saling energi roh ke pengadilan surga, itu telah menentukan kekacauan di berbagai dunia. Naga kilin menunjukkan ekspresi kagum. Jembatan pergeseran saling energi roh adalah ciptaan yang diciptakan dan diselesaikan Qin Mu bersama Dewa Harimau Hitam.
Kinmu juga yang telah mengirim jembatan pergeseran saling energi roh ke surga dan dikendalikan oleh Nyonya Yuanmu, yang merupakan penguasa istana ayah pencipta pada saat itu. Jembatan itu disebarkan ke seluruh dunia di surga. Nyonya Yuanmu mungkin tidak pernah menyangka bahwa jembatan pertukaran energi roh ini akan menjadi senjata yang mengguncang fondasi kekuasaan surga. Saat itu, dia telah mendorong jembatan pergeseran saling energi roh untuk menstabilkan kekuasaan surga atas semua dunia di alam semesta. Maka surga hanya bisa menggunakan kekuatan untuk memperpanjang hidupnya sendiri. Naga Kilin memikirkannya dan berkata, surga memiliki kekuatan tertinggi dan memiliki pasukan yang ditempatkan di semua dunia di alam semesta. Saat ini, mereka masih mengendalikan kekuatan terkuat di seluruh alam semesta. Jika surga menggunakan kekuatan melawan perdamaian abadi, inilah yang saya khawatirkan. Kinmu melangkah ke jembatan pergeseran saling energi roh dan menuju kedamaian abadi. Kedamaian abadi, desa yang riang, dan surga baru telah bergandengan tangan. Meskipun kekuatan bela diri mereka masih kalah dengan istana surgawi, mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengintimidasinya. Kaisar pendiri, Lang Lang, pemuja surgawi Ling, pemuja surgawi Yue, pemuja surgawi Yun, pemuja surgawi Anda, dan saya, serta Yin surgawi, naga biru, kura-kura hitam, harimau putih, Gongsun Li, dan kaisar cerah kaisar merah, kekuatan pertempuran eselon atas sudah dapat saling mengintimidasi dengan istana surgawi. Namun, level menengah ke bawah masih jauh lebih rendah daripada istana surgawi. Selama para petinggi istana surgawi menghalangi kita, kedamaian abadi akan tetap mudah dihancurkan. Hanya ketika aliansi 10.000 dunia di surga runtuh, akan ada kesempatan untuk melawan istana surgawi. Namun, Yudu akan jatuh ke tangan istana surgawi. Dia mengerutkan kening lagi. Jika Yudu jatuh ke tangan istana surgawi, tidak akan ada kesempatan baginya untuk membalikkan keadaan. Kalau saja hitungan bumi dapat memberinya 100 tahun lagi, mungkin ia tidak akan berada dalam situasi sesulit ini. Sayangnya, naga gendut, kau bisa kembali ke dunia binatang. Kinmu keluar dari jembatan pertukaran energi roh. Ketika kamu mencapai dunia binatang, kelola dengan hati-hati. Kamu juga harus waspada terhadap ayah angkatmu, Long Xiao. Long Xiao tidak dapat diandalkan dan seperti rumput di dinding. Jika dia mengkhianati perjanjian antara kita di masa depan, kamu harus memiliki sarana untuk mengatasi segala kecelakaan. Ketua Sekte, jangan khawatir. Aku telah berkultivasi dengan Ketua Sekte sampai sekarang dan mempelajari banyak hal. Aku tidak akan mempermalukan reputasi Ketua Sekte. Naga Kilin berubah menjadi manusia dan berdiri, menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Kinmu memeluknya erat. Pusaran cahaya mistik muncul di langit, memperlihatkan sungai-sungai dan gunung-gunung tak terbatas di dunia binatang. Sosok naga Kilin perlahan-lahan bangkit dan menghilang ke dalam pusaran. Pusaran itu menghilang, dan Kinmu menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju istana surgawi kebajikan bumi milik Gongsun Li. Di sekolah Daobao istana surgawi Earth Virtue, Yang Mulia Lang Tai dan Yang Mulia Yue sudah menunggu di sana. Mereka mengobrol satu sama lain sementara Yang Mulia Ling duduk di samping dan membolak-balik catatan sekolah Daobao, sama sekali mengabaikan yang lain. Kaisar pendiri sedang membolak-balik naskah pedang yang disusun oleh kepala desa dan para ahli jalur pedang perdamaian abadi lainnya. Kepala desa berdiri di samping dan diam-diam menunggu arahannya. Ketika Kinmu tiba, Kaisar pendiri mengangkat alis pedangnya. Pandangannya beralih dari kodeks pedang dan mendarat pada Kinmu. Kinmu menyentuh wajahnya dan bertanya dengan heran, apakah aku lebih cantik dari sebelumnya? Tidak, aku juga jelek. Kaisar pendiri menundukkan kepalanya dan terus membolak-balik kodeks pedang, tetapi sudut mulutnya bergetar. Walaupun pandangannya tengah mengamati jurus pamungkas jalur pedang yang luar biasa dalam kitab suci pedang, dia tak kuasa menahan diri untuk mengingat perjumpaannya di istana leluhur, ibu kota Jade. Pada hari itu, dia mengikuti seorang wanita tua melewati 16 sungai kekacauan dan tiba di istana Miluo yang berdiri tegak di atas malapetaka besar di alam semesta pertama. Dia berjalan ke aula kekacauan. Di sana, ia bertemu dengan Tuan Muda Ketujuh, Tuan Muda Ketujuh yang berpengalaman dan bijaksana. Dialah Tuan Muda Ketujuh yang telah mengejutkannya hingga ia tidak dapat berbicara. Tuan Muda Ketujuh Kinmu. Tuan Muda Ketujuh dari Hall of Chaos adalah Kinmu di depannya. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya Kaisar pendiri saat itu. Dan apa yang dikatakan Tuan Muda Ketujuh Kinmu kepadanya malah lebih mengejutkannya. Sampai sekarang, dia tidak pernah menceritakan pertemuannya di Hall of Chaos kepada siapapun. Dia jauh lebih tenang daripada Kinmu dan tahu bagaimana menyimpan rahasia. Saat itu, dia telah kembali ke masa mudanya Dragon Han melalui seni ilahi Ling, seorang pemuja langit. Dia tidak pernah menceritakan apapun tentang Kinmu kepada siapapun.
Dia bahkan berhati-hati dan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan peran sebagai pengamat di tahun-tahun awal Dragon Han. Dia tidak mencoba mengubah sejarah apapun. Ini berbeda dari Qin Mu, yang tidak ikut campur dalam sejarah. Qin Mu memiliki kepribadian yang flamboyan dan telah menyebabkan keributan di tahun-tahun awal Dragon Han. Pada akhirnya, keduanya telah memenuhi sejarah. Kaisar pendiri perlahan-lahan menjadi tenang dan membolak-balik kodeks pedang. Dia tetap memutuskan untuk mengubur pertemuan di Hall of Chaos di dalam hatinya dan tidak memberitahu siapapun. Qin Mu melihat sekeliling. Venerate Surgawi Ling, Venerate Surgawi Yue, Kaisar pendiri, dan dia adalah 4 Venerate Surgawi yang telah mendirikan aliansi surga saat itu. Ini membuat hatinya berdebar, dia tertawa terbahak-bahak. Hanya ada satu lagi di antara 5 tetua pendiri aliansi surga. Di mana kapal emasku? Dia berkata dengan gembira, kapal emas yang melintasi dunia tidak jatuh ke tangan musuh, kan? Aku akan menggunakan kapal emas ini untuk mengirim tubuh jasmani Yun yang sangat mulia ke dalam kesadaran ilahi surga yang sangat agung, dan Yun yang sangat mulia akan dapat melepaskan diri dari belenggu dan turun dari surga yang sangat agung. Dengan cara ini, kelima tetua pendiri akan berkumpul. Yang mulia Surgawi Ling mengangkat kepalanya dari lautan buku dan berkata, kapal emas telah diparkir di luar halaman Dao Wen. Qin Mu segera ingin bergegas, tetapi Kaisar pendiri menutup pedang kodeks dan mengangkat alis pedangnya. Yang muliamu, apakah kamu yakin ingin menyelamatkan Pangeran Bumi? Qin Mu berhenti dan menatapnya dengan ekspresi ragu. Kamu tahu betul bahwa kamu tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Kaisar pendiri mengembalikan kodeks pedang kepada kepala desa, dia berdiri. Kemampuan Lang Er tidak bagus, jadi jika kamu melawan orang suci surgawi manapun, kamu pasti akan kalah. Setelah perang antara awal yang absolut dan desa yang riang, Sang Pencipta hanya memiliki 1 hingga 2.000 orang yang tersisa. Jika sesuatu terjadi pada Lang Er, ras Sang Pencipta akan berada dalam bahaya kepunahan. Lang Er duduk di sana dengan tenang dan berkata, Guru Surgawimu adalah bayi suci dari ras Sang Pencipta. Aku percaya padanya. Para Master Surgawi Api, leluhur, Lang, dan Su telah kembali dari istana leluhur di ibu kota Giok. Sekarang, semua orang berbeda. Basis kultivasi Master Surgawi Yue tidak setinggi mereka. Dia hanya bisa mengganggu mereka dan tidak bisa menyebabkan kerusakan fatal pada musuh. Kaisar pendiri melanjutkan, dia telah diganggu oleh cedera Dao selama 40.000 tahun dan baru saja pulih. Dalam 40.000 tahun ini, kekuatannya tidak banyak meningkat, tetapi musuh-musuhnya telah meningkat pesat. Dalam pertempuran Yudu, hidupnya juga dalam bahaya. Ekspresi Yue yang sangat tenang berkata, luka-luka Daoku disembuhkan olehmu yang sangat suci. Dia ingin aku pergi ke Yudu, jadi aku pergi ke Yudu. Di medan perang, aku bisa melindungi diriku sendiri. Kaisar pendiri berkata dengan acuh tak acuh, itu di masa lalu. Di masa lalu, 10 orang suci surgawi tidak dapat menghancurkan jalur ruang angkasamu, tetapi sekarang sudah ada banyak seni ilahi yang dapat menghancurkan teknik dan seni ilahimu. Tidak peduli seberapa cemerlang jalur ruang angkasamu, bisakah kau lolos dari mata kebijaksanaan tubuh jasmani Adipati Surgawi? Penghormatan Surgawi Yue teringat kembali saat Qin Mu menerobos masuk ke hutan persik untuk menemuinya dan mengandalkan bimbingan Adipati Surgawi, dan hatinya pun hancur. Raja Dewa Leluhur yang telah menguasai jasad Adipati Surgawi dapat dengan mudah memecahkan kitab suci kekosongan pamungkasnya. Selain itu, ada juga Heavenly Venerate Fire. Ketika Heavenly Venerate Fire menguasai tanah leluhur Dao Fire, dia menggunakan Dao Fire Nine Heavens Sacrifice untuk menghancurkan kekosongan terakhirnya. Sudah sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Kaisar pendiri sangat tenang saat berkata, kemampuan Ling yang sangat tinggi dan rendah. Pada saat yang tinggi, dia dapat menghancurkan praktisi Dao, dan pada saat yang rendah, bahkan yang mulia surgawi dapat membunuhnya. Ling Tianzun berkata, hidupku diselamatkan oleh Celestial Mastermu. Selain itu, tidak ada yang bisa membunuhku. Kaisar pendiri tertawa dingin dan berkata, paling-paling, aku bisa terjebak selama 40.000 tahun lagi. Ling Tianzun tidak mengatakan apa-apa. Tianzunmu memiliki kekuatan, tetapi bisakah dia lebih kuat dari Tianzun api? Belum tentu. Kaisar pendiri melanjutkan, Guru Surgawi Yun baru saja dibangkitkan. Bahkan jika Anda mengembalikan tubuhnya kepadanya, tubuhnya masih lemah. Paling-paling, dia memiliki tubuh seorang kaisar. Dia memiliki pohon Dao dan buah Dao yang kuat, tetapi dia tidak mengolahnya sendiri. Butuh waktu baginya untuk sepenuhnya menguasai kekuatan kaisar tertinggi. Dia menganalisis kekuatan musuh dan sekutunya, bahkan mungkin dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya menguasai kekuatan kaisar tertinggi di tahun-tahun mendatang, katanya.
Aku bisa mengalahkan Yang Mulia Surgawi Hao, tetapi aku tidak bisa mengalahkan Yang Mulia Surgawi Hao dan Yang Mulia Mutlak pada saat yang sama. Selama Yang Mulia Mutlak menyingkirkanku, semua orang mungkin akan mati di tangannya. Yang Mulia Mutlak dan Yang Mulia Surgawi saat ini tidak lebih lemah dari Kaisar tertinggi saat itu. Qin Mu berkata, dan aku, bisakah kau melawan Yang Mulia Surgawi yang jelas atau Yang Maha Kuasa? Hitungan bumi juga tidak berguna, dia hanya ingin mati. Terlebih lagi, masih ada dua dewa kuno Taiji di sisi Yang Maha Kuasa, siapa yang bisa melawan mereka? Kaisar pendiri bertanya. Qin Mu mengerutkan kening. Kaisar pendiri berkata dengan sungguh-sungguh, pertempuran Yudu adalah jebakan. Itu bukan jebakan untuk menghancurkan Earthbound, tetapi jebakan untuk berurusan dengan kita. Kekuatan surgawi yang agung sudah lengkap. Dia ingin menggunakan nama menghancurkan Earthbound untuk mengambil kesempatan untuk memusnahkan kita. Bahkan jika kita menderita banyak korban, mustahil bagi kita untuk menang. Kita hanya bisa menyaksikan Yudu jatuh ke tangan musuh. Ia melembutkan nada bicaranya, Tubo ingin mati dan melepaskan diri dari belenggu Hades Avenue, katanya. Pertempuran ini tidak perlu bagi kita. Kita akhirnya dipersatukan kembali dengan harapan kemenangan, tetapi karena perang yang tidak perlu ini dan masa depan yang menguntungkan hancur. Ini adalah pekerjaan orang-orang bodoh. Qin Mu terdiam dan setelah beberapa saat, dia berkata, jika kita tidak bergerak, pengadilan surgawi akan memiliki keuntungan yang lebih besar. Jika kita bertarung, masih ada kemungkinan untuk merebut kembali Hades. Hanya dengan merebut kembali Hades akan ada ruang untuk bermanuver di masa depan. Jika Hades jatuh, maka tidak akan ada ruang untuk bertahan hidup di masa depan. Bagaimana jika kita tidak bisa mengambilnya kembali? Kaisar pendiri menatap lurus ke matanya. Kata-katanya seperti pedang daunnya, maju selangkah demi selangkah, tidak memberinya kesempatan untuk membela diri, dia menunjuk langsung ke kelemahan hati daunnya. Bagaimana jika kamu tidak dapat mengambil kembali Hades, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba dalam pertempuran ini? Bagaimana jika sesama Taoismu mati karena ini? Penghormatan surgawi Yue sedikit mengernyit. Kaisar pendiri berbicara terlalu banyak hari ini, dan kata-katanya tajam. Dia tampak berbeda dari dirinya yang biasa. Tatapan Lang Bao tertuju pada kaisar pendiri, dan ada sedikit keraguan di matanya. Dia lebih banyak berhubungan dengan kaisar pendiri, dan dia biasanya tenang dan tidak tergesa-gesa. Namun, kaisar pendiri tampaknya telah kehilangan ketenangan dan hati daunnya hari ini. Qin Mu tersenyum. Aku penyihir hebat bencana abadi, aku bisa dibangkitkan. Bagaimana jika kamu tidak bisa dibangkitkan sekarang? Kaisar pendiri terus mendesaknya. Bencana abadi Anda tidak maha kuasa, tetapi juga memiliki kelemahan. Jika Anda melibatkan sesama penganut Tao dan kehilangan nyawa mereka untuk menyelamatkan bumi, dan Anda tidak dapat membangkitkan kembali sesama penganut Tao, apakah hati Tao Anda akan runtuh karenanya? Yang Mulia Ling mengangkat kepalanya dan menatap kaisar pendiri dengan ragu. Meskipun dia berpikiran besar, dia masih bisa merasakan keanehan kaisar pendiri. Qin Mu merasa sulit menangkis. Kaisar pendiri melangkah maju lagi. Pertempuran Yudu bukanlah pertempuran antara kita dan Yang Mulia Surgawi dan Awal Mutlak. Faktanya, ini adalah pertempuran dengan Tuan Muda ketiga dan keempat Istana Miluo. Kita tidak melawan Yang Mulia Surgawi dan Awal Mutlak, tetapi mereka. Menurutmu, apakah dengan kemampuan kita saat ini, kita dapat melawan Tuan Muda ketiga dan keempat? Qin Mu membuka mulutnya. Earthbound adalah sekutumu, tapi sekutu kita. Kata-kata kaisar pendiri menjadi lebih tajam, dia kehilangan kata-kata. Duke Surgawi dan Earthbound menyelamatkanmu, dan kamu telah membalas mereka. Kamu menyelamatkan Duke Surgawi dan bahkan membantu Earthbound membersihkan pasukan Istana Surgawi di Yudu. Karena itu, kamu menanggung beban yang sangat besar dan hampir kehilangan nyawamu. Pembalasan ini sudah cukup. Apakah kamu berencana untuk menyeret nasib perdamaian abadi, desa yang riang, pencipta, dan bahkan semua manusia untuk menyelamatkannya? Qin Mu terdiam. Kamu telah melakukan yang terbaik untuk Dewa Kuno. Kaisar pendiri melihat sekeliling dan tatapannya menyapu wajah Lang di sini, Yue, Ling, dan yang lainnya sebelum mendarat di wajah Qin Mu. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Dewa Kuno sebenarnya tidak berbuat banyak untukmu dan kedamaian abadi. Sebaliknya, kamu telah berbuat banyak untuk mereka. Situasinya menjadi semakin jelas, jadi kamu tidak dapat mempertaruhkan nyawamu untuk bertempur lagi. Qin Mu merenungkannya cukup lama sebelum membungkuk tanda setuju, dia menegakkan punggungnya dan tersenyum. Ini salahku karena tidak memikirkan semuanya dengan matang. Kamu tidak harus pergi ke pertempuran Yudu, dan aku juga tidak akan pergi. Earthbound sedang mencari kematian. Biarkan dia mati sendiri. Yang terpenting sekarang adalah menemukan cara agar Yudu jatuh ke tangan langit.
Bagaimana seharusnya manusia melindungi diri mereka sendiri? Kaisar pendiri tersenyum. Saya sangat senang Anda dapat memikirkan semuanya dengan matang. Saya punya ide tentang bagaimana manusia harus melindungi diri mereka sendiri, yaitu dengan mengubah harta karun kehidupan dan kematian serta menghilangkan catatan kematian manusia. Mata Qinmu berbinar, ini membutuhkan buku kehidupan dan kematian Earthbound. Buku kehidupan dan kematian Earthbound ada di tangan Heavenly Venerate Yu, jadi Heavenly Venerate Yu tidak akan melindungiku. Aku akan menemui Heavenly Venerate Yun terlebih dahulu sebelum mencarinya. Aku akan mencuri buku kehidupan dan kematian saat dia tidak siap. Kaisar pendiri tersenyum. Kamu adalah pencuri paling terampil kedua di dunia, jadi aku sangat tenang jika kamu mencuri buku kehidupan dan kematian. Qinmu tertawa keras dan berjalan keluar. Kaisar pendiri memperhatikannya berjalan keluar dari sekolah Daobao, dan tatapan mata Yue yang sangat terhormat mendarat di wajah Kaisar pendiri. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Qin Ye, apakah kamu percaya bahwa dia tidak akan menyelamatkan Earthbound? Kaisar pendiri berkata dengan sungguh-sungguh, Yang muliamu, orang aneh, selalu menepati janjinya. Aku percaya padanya. Mulut pria, hantu pembohong. Dewa Yue mencibir. Jika dewamu pergi menyelamatkan bumi, apakah kau akan pergi? Kaisar pendiri berkata dengan tegas, aku tidak akan pergi. Aku baru saja memberitahunya taruhannya. Mengapa aku harus mati? Aku tidak akan membuang masa depan besar umat manusia demi hitungan bumi. Kau mungkin tidak percaya pada yang muliamu, tetapi kau harus percaya padaku, kan? Aku, Qin Ye, adalah orang yang menepati janjiku. Aku tidak pernah mengingkari janjiku. Jika kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Yang Mulia Ling. Yang Mulia Ling mengenalku lebih baik daripada orang lain. Pendeta Ling berdiri dan berjalan keluar. Ia berkata, Pendeta Qin benar-benar percaya pada orang lain. Aku mengajaknya dalam perjalanan sejarah, tetapi ia tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Pendeta Surgawi Yue segera berdiri dan berkata, Ling, kamu mau kemana? Aku akan pergi bersama Yang Mulia Surgawimu untuk mengawasinya. Pendeta Ling bahkan tidak menoleh. 40.000 tahun yang lalu, dia mengajariku pola Dao Istana Miluo. Aku belum punya waktu untuk mengajarinya apa yang telah kupahami. Tunggu saja aku kembali. Dia pergi terburu-buru. Kaisar pendiri juga keluar dan berkata, setelah Tianzunmu bertemu Tianzun Yun, dia akan pergi ke Yudu untuk mencuri buku kehidupan dan kematian. Aku juga harus kembali ke desa Carefree untuk mempersiapkan penghapusan catatan kematian umat manusia. Dia meninggalkan Akademi Wendao dan menghilang tanpa jejak. Tianzun Yue mengedipkan matanya dan menatap Langer. Dia berkata sambil tersenyum, mereka semua sudah pergi. Langer, bagaimana denganmu? Jika kamu bebas, mengapa kita tidak pergi ke surga Luo yang agung milik Tianzun Yun? Kamu sudah lama tidak bertemu dengan Tianzun Yun, kan? Lang Bao berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kalau menemuinya? Aku masih ingat bahwa untuk melawan kaisar tertinggi, dia menyaksikan jutaan anggota klanku dibunuh oleh kaisar tertinggi. Sejak saat itu, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menemuinya lagi. Pendeta Yue buru-buru meraih tangannya dan berkata dengan nada meminta maaf, Ling dan aku juga terlibat dalam insiden itu. Itu salah kami. Lang Bao menepis tangannya dengan lembut. Aku tidak menyalahkan Bibi Yue dan Bibi Ling. Aku hanya menyalahkan Paman Yun. Dia adalah pahlawanku, tapi jangan khawatir. Hanya ada sekitar 1000 orang yang tersisa di klan pencipta. Aku tidak akan pergi ke Yudu. Penganut agama surgawi Yue hanya bisa menyaksikan kepergiannya. Hanya dia dan kepala desa yang tersisa di sekolah Dao. Pendeta Yue mondar-mandir, melirik kepala desa yang sedang mempelajari naskah kuno pedang. Dia sangat marah hingga tertawa. Sumumu, kamu yang menulis naskah kuno pedang. Apa yang bisa dilihat? Kepala desa mengangkat kepalanya dan meliriknya. Kaisar pendiri baru saja mengoreksi beberapa kesalahan dan menulis beberapa gerakan baru dalam kodeks pedang. Aku sedang mempelajarinya sekarang. Penghormatan surgawi Yue menyambar kodeks pedang dari tangannya dan tersenyum. Kamu paling mengenal penghormatan surgawimu. Apakah menurutmu dia akan membantu Earthbound? Kepala desa melihat kodeks pedang di tangannya, dia berkata dengan hati-hati, 9 orang kecil dari desa tua cacat kita selalu pantang menyerah dan tidak pernah menarik kembali kata-kata mereka. Muer diajari oleh 9 junior as. Tentu saja, dia juga mewarisi tradisi baik kita. Pendidikannya sangat baik, Yang Mulia, jangan rusak. Kodeks pedang ini sangat berharga. Qinmu menemukan kapal emas dan hendak menuju ke kehampaan terakhir ketika dia melihat Ling, pemuja surgawi, berjalan mendekat. Apakah kau tahu bagaimana cara menuju ke kehampaan tertinggi dan bagaimana cara menemukan Yang Mulia Surgawi Yun?
Tanyanya sambil berdiri di bawah kapal. Qin Mu sedikit tertegun dan tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Yang Mulia Surgawi Ling memegang tangannya dan Qin Mu menariknya ke atas kapal. Ada yang aneh dengan kapalmu. Pendeta Ling mendarat di haluan kapal. Saya melihat seseorang di kapal, tetapi saya tidak dapat melihat siapa orangnya. Selain itu, kapal Anda sebenarnya sangat besar, dan ada ruang yang tidak diketahui jumlahnya di dalamnya. Saya meminta pendeta Yue untuk mencarinya, tetapi bahkan setelah mencari selama setengah tahun, dia masih tidak dapat menemukan seluruh kapal. Qin Mu terkejut. Dewa Yue telah mencari selama setengah tahun, tetapi dia masih tidak dapat menemukan seluruh kapal. Seni ilahi ruang angkasa Yue yang sangat hebat bukanlah hal yang remeh, dan pencapaiannya begitu tinggi sehingga bahkan Qin Mu harus mengaguminya. Dia mungkin hanya butuh beberapa tahun untuk berlari dari satu ujung alam semesta ke ujung lainnya. Yang Mulia Yue berkata bahwa kapal ini tampaknya memiliki kehidupan dan dapat tumbuh atau menyusut dengan sendirinya. Orang yang bersembunyi di kapal ini akan membuat Anda tidak mungkin menemukannya, kata Yang Mulia Ling sambil melihat ke arah kapal. Qin Mu mengikuti pandangannya dan hanya bisa melihat istana-istana di luar kapal emas itu. Sampai sekarang, dia belum melihat gambaran lengkap kapal emas era transisi itu. Maksudmu, kepala istana Miluo benar-benar tinggal di kapal ini? Dia merenungkannya. Namun, kepala istana Miluo sudah meninggal, jadi jika ada seseorang di kapal, itu bukan dia. Itu hanya bisa jadi mereknya. Atau, memang ada seseorang yang bersembunyi di kapal ini. Dia berpikir sejenak dan menahan keinginan untuk mencari kapal emas itu. Dia tersenyum dan berkata, lebih penting untuk menemui guru surgawi Yun terlebih dahulu. Kapal emasku luar biasa dan dapat memasuki kehampaan tertinggi. Namun, aku tidak tahu di mana surga yang agung milik guru surgawi Yun berada. Langit yang agung dan menyeluruh sangatlah penting. Jika guru surgawi Hao dan awal yang absolut menemukannya, guru surgawi Yun pasti sudah mati. Oleh karena itu, dia harus bersembunyi. Pendeta Ling berkata, tidak banyak orang yang tahu di mana surga yang agung itu berada, jadi aku akan memberimu petunjuk tentang cara menuju ke sana. Dalam perjalanan, aku dapat menyampaikan 40.000 tahun pemahamanku kepadamu. Qin Mu sangat gembira. Pendeta Ling memikirkannya dan memutuskan untuk menggunakan kesadaran ilahi untuk menyampaikan 40.000 tahun pemahamannya kepadanya. Dengan cara ini, akan menghemat waktu dan memudahkan Qin Mu untuk mengerti dan memahami. Kapal emas itu perlahan naik ke angkasa dan melaju sedikit demi sedikit saat berlayar menuju angkasa. Di atas kapal emas, Qin Mu merapikan pengetahuan yang diberikan oleh Ling Tianzun kepadanya sambil mengendalikan kapal emas. Ia harus menunggu hingga kapal emas mencapai kecepatan tertentu untuk membuka kekosongan dan membiarkan kapal emas melewatinya. Pemahaman Ling Tianzun selama 40.000 tahun terakhir memang bukan hal yang sepele. Tanda-tanda Dao Istana Miluo yang diberikan Qin Mu kepadanya pada dasarnya telah dipecahkan olehnya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Ada banyak sekali perubahan pada marka jalan di Istana Miluo. Detailnya tidak ada habisnya, dan saat berubah, detail tersebut akan berinteraksi satu sama lain, membuatnya menjadi sangat rumit. Qin Mu telah tinggal di Istana Miluo untuk waktu yang lama, namun dia telah memecahkan rahasia penanda jalan tetap, jadi dia tidak dapat memecahkan perubahan penanda jalan. Meski begitu, dia mengandalkan pemahaman dangkal ini untuk menciptakan satu jari kekacauan primordial, membuat api pemujaan surgawi, kaisar ilahi Langsuan, dan yang lainnya tidak berani melawan ketajamannya. Akan tetapi, karena dia tidak memahami perubahan apapun, jari Qin Mu langsung mengenai sasaran dan dengan mudah dihindari. Kalau saja dia memiliki perubahan yang telah dipahami oleh Ling, jari kekacauan primordial Qin Mu akan dapat berubah sesuai dengan hatinya, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Dengan cara yang sama, dia juga dapat melihat perubahan mantra pengikat tali merah dari perubahan tanda Dao Istana Mikrov, yang mana akan sangat meningkatkan kekuatan mantra pengikat tali merah. Jika dia bisa melakukan ini, maka simpul tali merah tidak akan semudah menjebak Nyonya Yuanmu dan Permaisuri Di. Sebaliknya, begitu segel itu mendarat, pihak lain akan berubah menjadi abu. Ling, aku akan memberikan segel kepadamu. Itu juga dari penanda jalan Istana Miluo, tetapi jika menyangkut rantai jalan, itu bahkan lebih rumit. Kesadaran ilahi Qin Mu berfluktuasi, dan dia menyampaikan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahamannya tentang simpul tali merah kepada Ling. Saya baru mempelajari simpul tali merah dalam keadaan diam, jadi saya tidak bisa berubah pikiran. Berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk memahami perubahannya? Yang Mulia Surgawi Ling duduk diam di haluan kapal dan tidak menjawab untuk waktu yang lama. Qin Mu juga tidak terburu-buru. Ia terus memahami kedalaman tanda Dao sambil mempercepat kapal emasnya.
Kapal itu telah mencapai langit dunia asal, dan kapal emas itu melewati bulan. Ada sebuah istana di bulan. Kinmu melihat sekeliling dan melihat seorang wanita berpakaian putih berjalan keluar dari istana dengan pedang di punggungnya. Dia membawa sekeranjang bunga dan berencana untuk memetik beberapa bunga segar. Ketika wanita itu melihat kapal emas dan Kinmu di atasnya, dia berdiri di depan gerbang istana dengan tenang. Kinmu mengendalikan kapal emas itu dan terbang mengelilingi bulan selama beberapa putaran sebelum melambat. Akhirnya, kapal emas itu berhenti. Dia melompat turun dari perahu dan tiba di depan istana bulan. Di depan istana bulan terdapat banyak bunga dan tanaman, dan juga terdapat pohon teh tua yang berusia sekitar 100 tahun. Pohon teh tumbuh lambat, tetapi dapat tumbuh sangat tinggi setelah 100 tahun. Lama tak jumpa, wanita itu menyambut pohon teh itu, tetapi dia berhenti. Cahaya bulan berwarna putih bersih dan menyinari bayangan pohon teh itu. Aroma harum samar tercium di bawah sinar bulan. Kinmu melangkah maju dan juga datang ke pohon teh. Dia menatap Baikuer dengan tenang. Baikuer masih setenang dan secantik sebelumnya. Aku tahu kamu suka minum teh, jadi aku menanam pohon teh. Kecantikannya pun ikut bersamanya ke pohon teh, membuat aroma samar di luar istana menjadi samar dan anggun. Kamu sudah lama tidak melihatku, jadi sebagian tehnya sudah tua, jadi aku meminumnya sendiri. Awalnya aku tidak suka meminumnya, tetapi perlahan-lahan aku jatuh cinta padanya. Keadaan pikiran Kinmu tiba-tiba menjadi tenang dan dia tersenyum. Apakah masih ada teh? Aku tidak punya hal penting untuk dilakukan, jadi aku akan pergi setelah minum secangkir. Baikuer sangat gembira dan kembali ke istana untuk mempersiapkan diri. Pada saat itu, Ling, seorang pendeta surgawi, berjalan mendekat dan berkata, siapkan satu set teh lagi. Baikuer menatapnya dalam-dalam dan bertanya dengan bingung, Yang Mulia Surgawi Ling. Kaisar Agung Yang Mulia Surgawi Ling. Dia pernah mengikuti ayahnya ke surga Kaisar Agung dan bertemu dengan pemuja surgawi Ling dari jauh. Meskipun Ling Tianzun adalah seorang wanita, dia tidak terlalu peduli dengan penampilannya. Selama era Kaisar atas, dia biasanya tidak terawat. Sekarang, dia mengenakan jubah hijau dan berpakaian seperti wanita. Namun, dia merasa rambutnya merepotkan dan tidak bisa diganggu. Oleh karena itu, dia memotongnya sangat pendek, sangat berbeda dari penampilan tidak terawatnya dengan gaun macan tutul dan sepatu rumput di masa lalu. Ling Tianzun mengenalinya dan berkata, Klan Naga Putih. Dewa Pedang Kaisar Atas. Aku pernah melihatmu sebelumnya. Itu seharusnya perayaan pengadilan surgawi Kaisar Atas 40.000 tahun yang lalu. Kau mengikuti Tuan Bailong di tengah kerumunan. Kau hanya setinggi ini saat itu. Dia memberi isyarat dengan tangannya. Ingatan Tianzun sangat bagus. Baikuer terkejut. Saat itu, ada lebih dari puluhan ribu ras yang berpartisipasi dalam perayaan itu. Ling Tianzun melirik puluhan ribu orang itu, dan dia dapat mengingat suara dan penampilannya. Sungguh menakjubkan. Kemudian aku melihatmu juga. Ling Tianzun berkata, di sumber sungai yang mengalir deras, ada seorang wanita yang membawa keranjang. Ada seorang bayi di dalam keranjang itu, dan akulah yang mengirimmu untuk menyelamatkan mereka. Kemudian, bayi itu tumbuh besar, dan aku mengirimnya untuk menemuimu 40.000 tahun yang lalu. Mata Baikuer membelalak, dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Takdir di antara mereka bertiga sebenarnya begitu indah, hingga membentuk mata rantai yang indah. 40.000 tahun yang lalu, Kinmu datang ke kota 100 naga untuk menyelamatkan Baikuer. 40.000 tahun kemudian, di bawah bimbingan Ling Tianzun, Baikuer menyelamatkan Kinmu yang masih mengenakan kain lampin. Ketika Kinmu tumbuh dewasa, ia dikirim ke kota 100 naga 40.000 tahun yang lalu oleh Ling Tianzun. Kinmu memindahkan meja batu dan Baikuer membuat teh. Kinmu menuangkan secangkir untuk Ling, yang menyesapnya dan menaruhnya di samping. Dia kemudian berpikir keras. Baikuer menatap Kinmu dan menunjukkan ekspresi bingung. Kinmu tersenyum dan berkata, dia memang seperti itu, jadi tidak perlu memperhatikannya. Ia minum teh itu perlahan. Teh itu seanggun wanita di sampingnya, harum dan menawan. Ia menyesapnya sedikit dan merasakan sensasi yang bertahan lama. Kinmu mengangkat kepalanya untuk melihat pohon teh itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, itu ditanam dari surga, kan? Baikuer mengangguk dan berkata, Nyonya Su, Jingyan, memberiku satu. Dia berkata bahwa Su Senghua menggunakan teh ini untuk melayani Anda saat itu, dan Anda bahkan mencuri setengahnya. Kinmu tertawa terbahak-bahak dan sangat bangga pada dirinya sendiri. Aku tidak menipu setengah dari tehnya, tapi aku juga menipunya. Baikuer meminum tehnya sambil tertawa pelan. Kinmu menatapnya dan teringat saat-saat ia bepergian bersamanya di langit.
Ia juga teringat saat-saat yang dihabiskannya bersamanya di Istana Bulan dan bagaimana mereka mengganggu bintang-bintang. Jiang Baigui dan Yu Chenzi datang untuk memeriksa mereka, masalah memaksa Qin Mu untuk memanggilnya senior. Itu merupakan saat yang paling membahagiakan dan paling riang dalam hidupnya. Dia tersenyum dan hatinya tenang tak tertandingi. Dia minum tehnya dengan tenang dan santai. Ia merasa hatinya telah sampai pada pelabuhan yang tenang, dan jarang baginya menikmati kedamaian ini. Nasib antara dia dan Bai Kuer terlalu indah. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ling, sang pendeta surgawi, tiba-tiba berkata, "Aku sudah menghitungnya. Beri aku waktu 50.000 tahun, dan aku bisa menyelesaikannya untukmu." Dia membuat mereka berdua ketakutan. Baru pada saat itulah Qin Mu ingat bahwa Ling Tianzun sedang berbicara tentang simpul merah, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang mulia surgawi Ling mengambil tehnya, dan Bai Kuer segera berkata, "Yang mulia surgawi, tunggu sebentar. Tehnya sudah dingin, saya akan mengganti cangkirnya." "Tidak perlu." Yang mulia Ling mengangkat kepalanya dan meminum semuanya sekaligus. Ia meletakkan cangkir tehnya dan berkata, "Yang muliamu, aku akan menunggumu di kapal. Jangan buang-buang waktu terlalu banyak." Qin Mu mengangguk, dan pemuja surgawi Ling kembali ke dunia dengan menyeberangi kapal emas. Qin Mu mengisi ulang secangkir teh untuk dirinya sendiri dan memegangnya di telapak tangannya, merasakan kehangatan. Bai Kuer menatapnya dan menyadari bahwa dia telah menatapnya sepanjang waktu. Dia tidak dapat menahan perasaan gugupnya. Qin Mu mengaguminya untuk waktu yang lama, dan teh di tangannya sudah dingin. Baru kemudian dia menghabiskannya dalam satu tegukan. Dia meletakkan cangkir teh yang kosong dan bangkit. "Aku pergi lagi." Bai Kuer bangkit dan merapikan kerah bajunya. "Apakah ini berbahaya?" "Tidak apa-apa." Qin Mu berdiri di sana tanpa bergerak, menunggunya membereskan barang-barangnya. Dia tersenyum. "Aku selalu seperti ini. Aku sudah mengalami terlalu banyak hal. Jadi berhati-hatilah." Bai Kuer memikirkannya dan berkata, "Yang mulia Ling Tian dan Yang mulia Yue adalah yang mulia di era Kaisar Agung. Tolong bantu aku bertanya padanya. Aku melindungi beberapa orang dari Kaisar Agung, tetapi kemampuanku tidak tinggi. Aku mohon kedua Yang mulia untuk melindungi orang-orang mereka." Qin Mu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Bai Kuer memperhatikannya berjalan menuju kapal emas itu, tetapi tiba-tiba dia berbalik dan menariknya ke dalam pelukannya. Bai Kuer tidak melawan, malah bersandar di dadanya dengan tenang. Setelah beberapa saat, Qin Mu melepaskannya dan berbalik untuk pergi. Bukan gadis yang buruk. Di atas kapal, Ling, sang pendeta surgawi, masih duduk santai di tanah. Ia menggunakan ki vitalnya untuk mengembangkan struktur tali dan simpul merah dalam upaya untuk menyimpulkan perubahan dan kedalaman di dalamnya. Tanpa mengangkat kepalanya, ia berkata, "Jika kalian berdua bisa bersama, itu akan sempurna." "Benar sekali," kata Qin Mu sambil tersenyum saat dia mengeksekusi kapal emas penyeberangan dunia. Pemuja surgawi Ling berkata, "Saya mendengar Yuer berkata bahwa kamu telah menggambar sebuah lukisan untuknya dan dia sangat menghargai lukisan itu." Bola mata Qin Mu berputar dan setetes keringat dingin perlahan menetes di belakang lehernya. "Saya mendengar dari Sumuca bahwa hubungan Anda dengan Kaisar Yanxiu sangat luar biasa. Ketika Anda berdua masih muda, Anda sudah menikah secara diam-diam dan bahkan pergi ke pengadilan. Hanya saja Anda tidak melakukan hubungan seksual," lanjut Ling, pendeta surgawi. Bagian belakang leher Qin Mu basah, dan keringat mengalir di punggungnya. Yang mulia Ling mengangkat kepalanya dan meliriknya. "Sumuca bahkan membisikkan kepadaku bahwa ada sebuah lukisan yang telah kau lukis di Lang An, dan lukisan Santo itu bahkan lebih bagus. Akan tetapi, Lang An telah membakar lukisan yang telah dilukis oleh Sang Santo, yang tersisa hanya lukisanmu." Rasa dingin menjalar di punggung Qin Mu, dan dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengeksekusi perahu emas itu. Perahu itu menerobos kehampaan dan menghilang.